Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan Ustaz yang mau saya tanyakan sama Ustaz. Ada dua teman saya pada saat waktu lagi sahur, dia kebetulan melihat HP-nya terlihat masih jam 3:30 dan mereka itu berdua langsung masak, dan setelah selesai masak dan makan sahur, tiba-tiba dia terhentak bahwa pada saat lagi dia lihat HP ini ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5:04. Mereka istighfar berdua dan langsung bingung apakah puasanya ini sah atau tidak. Bagaimana menurut Ustadz apabila ada masyarakat kita yang kebetulan sahurnya dia sangka masih jam 3:30, ternyata sudah 5:04. Itu saja pertanyaan Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang masih ketika azan berkumandang dia masih minum kan, dengan alasan masih ada waktu, masih ada ma'dzur. Oke, ya. Berarti ada dua permasalahan di sini saya melihatnya. Saya diingatkan kembali kepada sebuah kaidah fiqhi yang diungkapkan banyak para fuqaha, la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak dianggap dugaan yang sangat jelas kesalahannya. Ya. Makanya dalam hal seperti ini tentu gambarannya adalah keyakinan pertama yang dia miliki waktu masih dalam batas waktu sahur. Itu yang pertama. Kemudian berjalan seiring keyakinan yang dia jalani, ternyata berselang waktu dia melihat waktu sudah terang. Berarti apa yang diyakini di awal, dia sahur, dia yakin masih dalam waktu sahur. Ya. Berselang waktu sahur dia makan gitu ya, ternyata begitu dia lihat jamnya ya, yang pertama saya lihat dia lihat jam dinding yang disangkanya masih dalam waktu sahur. Ternyata begitu selang sahur selesai dia lihat di HP-nya sudah masuk jam 5:04. Berarti kan keyakinan pertama yang dia yakin dia masih dalam waktu sahur, ternyata tersingkap belakangan yang dia yakini itu salah. Gitu ya. Yang yakini dia itu salah. Akhirnya di sini para fuqaha ya, mereka memasukkan itu dalam bab la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak dianggap ya, yang tidak dianggap dugaan yang ternyata telah jelas kesalahannya. Ya, banyak ya, contohnya ini dalam kaidah fikih ini banyak yang menjadikan salah satu furu'nya adalah ketika seorang hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia tentukan, ternyata belakangan tersingkap ilmu ilham dari Allah, apa yang sudah ditetapkan itu salah, maka yang dia tetapkan hukum pertama kali itu harus dirubah dengan keyakinan yang dia betul atas dugaan sebelumnya yang yakin dia betul, ternyata terkoreksi dengan keputusan yang kedua. Nah, dalam masalah seperti ini ya, sahur disangka masih dalam waktunya, ternyata belakangan dia tahu itu salah ya. Ada dua pendapat ya, menurut jumhur fuqaha ya, para mayoritas fuqaha tentunya mereka mengatakan sesuai dengan la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu, mereka memberikan sebuah keputusan bahwasanya teruskan puasanya tapi nanti harus diqadha puasanya. Karena kenapa? Ya, karena ternyata dugaan dia salah dengan sebuah keyakinan yang benar-benar jelas, oh sudah terang gitu ya. Akhirnya dalihnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ya, di saat itu Asma ya, Asma meriwayatkan sebuah hadis, dia melakukan sahur bersama teman-temannya, tentunya dengan sahabat-sahabat ya. Di sini diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Ketika lagi enak makan, as-sahab awan itu kemudian berubah secara mendadak. Lagi di tengah makan ternyata terlihat di atas awan matahari sudah tinggi, ya, sudah kelihatan lagi gitu ya, tersingkap. Awalnya berarti awalnya masih gelap, ternyata
ketika belakangan hampir selesai, awan itu tersingkap, matahari sudah naik. Disitulah kemudian Hisham ditanya, bagaimana dulu keputusan Nabi jika ini terjadi? Ya. Akhirnya Hisham pun menjawab, umirna biqadaihi. Ya, kami diperintah untuk mengqadha. Ini pendapat jumhur lantaran ya, dengan sebuah landasan hukum bahwasanya apa yang telah kita lakukan itu salah, dengan sebuah keyakinan yang terakhir, maka seolah dia dianggap melakukan sahur itu dengan kesalahan dia sendiri. Ya, kenapa tidak mentadqiq, melihat waktu secara jelas. Nah, ada pendapat yang lain ya, diriwayatkan dari Urwah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Atha, dan ini masuk dalam kategori pendapat al-qala'il al-qalil ya, pendapat yang sedikit yang mereka mengatakan ya, sesungguhnya jika itu terjadi maka tidak wajiblah dia mengqadha. Alasannya apa? Dulu pernah terjadi pada zaman Umar hal yang seperti ini ya. Akhirnya begitu tersingkap matahari itu dan naik, sudah kelihatan naik ya, para sahabat-sahabat saat itu bertanya kepada Umar, apakah kita saat ini wajib mengqadha? Akhirnya Umar menjawab, la naqdihi, ma natajafa li ithmin, ma naf'al ithman, katanya gitu ya. Artinya kita nggak wajib qadha lantaran karena yang kita lakukan bukan dosa. Akhirnya di sini para fuqaha menisbatkan apa yang dikatakan oleh Umar itu, walaupun itu masih ada penafsiran lain dan riwayat lain. Di dalam riwayat lain Umar mengatakan wajib mengqadha, ya, wajib mengqadha yauman makanahu. Nah, akhirnya orang yang berpendapat tidak wajib qadha mengkiaskan hal tersebut dengan orang yang lupa, dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa kesengajaan. Ya, rufi'an ummati al-khata' wan nisyan, diangkat, dihilangkan bagi umatku ketika dia melakukan kesalahan ataupun kelupaan. Artinya kias kepada orang yang lupa, kias kepada orang yang mukhti, ditarik itu menjadi hukum sesungguhnya. Pendapat kedua tidak mewajibkan qadha, yang harus dilakukan adalah meneruskan itu berpuasa, gitu ya. Disinilah kemudian akhirnya terjadi dua pendapat yang sangat berbeda satu sama lain. Jumhur mengatakan wajib mengqadha karena dugaannya salah. Pendapat yang kedua tidak wajib mengqadha. Nah, ini diserahkan kepada orang-orang untuk memilih di antara yang keduanya. Adapun jika ada orang yang masih menduga boleh minum di saat azan berkumandang, ya, itu sangat jelas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an, al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi. Ya. Batasan berpuasa ketika matahari itu kelihatan. Al-khaytul abyad. Gitu ya. Ketika matahari kelihatan maka tidak boleh. Makanya siapapun yang masih ya, minum ketika azan Allahu Akbar masih minum, berarti secara tidak langsung aftar, dia telah berbuka lantaran waktunya sudah masuk. Itulah pentingnya kita melakukan di Indonesia ini imsak untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Hatta yatabayyana lakum minal khaytil aswadi wal khaytil abyadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.